Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, Bunda, ketika suami pelit ke istri tapi royal ke orang lain, ada yang begitu? Suami siapa? Kalau ditanya tentang seorang suami, maka yang namanya suami itu punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Iya apa iya? Maka percayalah, kata Nabi SAW, siapa suami yang paling baik? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara suami yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Betul? Maka mohon maaf, kalau seorang suami pengen disayang sama Allah, syaratnya belajar sayang sama istrinya. Karena suami yang sayang sama istri, insya Allah Allah sayangi hidupnya. Suami yang pandai membahagiakan istri, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Tapi sebaliknya, suami yang sering hitung-hitungan sama istri, ada yang begitu? Suami siapa itu? Mohon maaf, suami yang ya Allah pelitnya minta ampun sama istri, ada? Pelit, medit, kopet, koret, merege, capja, buntut. Mohon maaf, boleh jadi pelitnya engkau kepada istrimu jadi sebab terhambatnya rizki Allah untukmu. Lagian kalau bukan untuk keluarga, buat siapa lagi? Betul nggak? Kadang kita sibuk membahagiakan orang jauh tapi lupa memperhatikan orang yang paling dekat. Betul? Padahal kalau istrinya bahagia, kemudian dia ngurus anak dalam keadaan bahagia, pasti dia pun akan bahagia. Betul? Coba bayangkan, bagaimana mungkin anak bisa bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Betul? Maka nyenengin istri, royal sama istri, bahagiakan istri adalah kebaikan yang akan mengundang kebahagiaan dalam hidup kita. Maka yang namanya suami memang diberikan kelebihan oleh Allah. Maka di Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Betul? Bima faddalallah, karena Allah yang sudah berikan kelebihan kepada mereka. Wa anfaqu min amwalihim, maka Allah perintahkan mereka untuk memberi nafkah kepada keluarganya dengan harta yang Allah berikan. Betul? Maka mohon maaf ya, jangan sampai ada bahasa ketika suami pelit sama istri tapi royal kepada orang lain. Sebelum kita sibuk membahagiakan orang yang jauh, belajarlah untuk membahagiakan orang terdekat. Istrimu yang melayanimu, istrimu yang menemanimu, istrimu yang mencintaimu, istrimu yang menyiapkan makan untukmu,
istrimu yang menyiapkan dirinya untuk dirimu, maka bahagiakan istri. Jangan jadi suami yang pelit. Betul? Tapi catatan terakhir, jadi istri juga kudu sadar. Jadi istri juga kudu sadar. Belajar jadi istri yang tidak pernah menuntut lebih besar daripada kemampuan suami. Betul? Insya Allah suaminya royal, istrinya syukur, maka disitulah rumah tangga Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Luar biasa. Tepuk tangan Ibu untuk Kak Hilman. Jadi ternyata kuncinya adalah jadi istri juga harus tahu. Dia kan udah tahu nih duduk semua nih. Ntar tinggal tahu diri aja dia Bu yang belum ya. Dia udah tahu duduk sekarang. Oke, sekarang kesempatan siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Oh, mau saya Ibu. Tadi angkat tangan tadi. Mana? Sebelah sini. Oke Ibu, Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuna dari Majelis Talim Al Barokah Cicadas Bogor. A, mau curhat. Iya. Ibu siapa tadi namanya? Siti Yuna. Kelas berapa ya Ibu? Iya. Ibu Siti Yuna ya? Ya. Oh, saya pikir masih sekolah Ibu ya. Silakan Ibu. Sesuai dengan tema hari ini, sangat persis dengan permasalahan rumah tangga saya. Sangat persis dengan permasalahan rumah tangga saya. Gimana? Kan biasa, sangat persis kan biasa. Iya kan, beliau ini rumah tangga beliau. Iya. Jadi nggak ada yang sesuatu yang kaget. ini biasa. Iya. Mungkin kita kaget kalau dia masih sekolah udah berumah tangga, Iya, itu baru kaget. Gimana Ibu Yuna? Ibu Siti Yuna ya? Iya. Ya. Suami saya itu sering traktirin teman-temannya makan. Nggak Setiap minum, kali dia gajian. makan doang nggak minum. Ya, setiap kali dia gajian ya. Gajian. Saya sih nggak apa-apa ya, hitung-hitung sedekah. Iya. Tapi niatan suami saya itu kurang baik. Karena dia itu pengen kelihatan kayak gimana ya, kayak orang punya gitu ya. Padahal dia? Biasa aja. Ya. Iya, pengen terlihat. Jadi ini apa? Gaya elit, ekonomi sulit. Gitu. Gaya elit, ekonomi sulit. Iya, Terus. Saya sih nggak apa-apa ya, hitung-hitung sedekah gitu. Iya. Hitung-hitung sedekah. Sebenarnya itu kalau di rumah anak saya kalau minta jajan itu harus uring-uringan dulu, Ustadz. Baru dia kasih. Saya itu kan sering ngasih tahu ya sama dia, sering nasehatin dia, tapi dia nggak dengar. Mungkin kalau misalnya Ahilman yang nasehatin, Lah. dia lihat di TV gitu. Masalah rumah tangga dilimpahin ke AA. Maksudnya minta Kira disuruh ke rumah suruh nasihatin suami ibu. minta solusinya. Minta solusinya. Ke Ahilman, Iya. mungkin Kirain Ibu mau ganti suami. Oh iya. Iya. dia bisa dengar gitu ya. Dia Selama ini nggak denger. sama saya nggak didengar gitu. Udah bawa ke dokter THT belum? Udah segitu aja ya Pak. Lah kok segitu aja? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahilman. Gimana Bang Bedu? Kali kalau Ahilman yang ngomong denger. Iya. Iya, Ahilman diminta ke rumahnya untuk nasihatin suaminya. Suaminya selalu jajanin teman-temannya, traktir teman-temannya. Kata istrinya, kata ibu, nggak apa-apa dah nanti sedekah. Betul. Permasalahannya anaknya minta uang, minta jajan, harus urang-urangan dulu. Uring-uringan. Oh, uring-uringan. Iya, uring-uringan. Kan orang Sunda urang-urang. Nah, Iya. gimana tuh? Baik, Bunda. Seperti apa yang tadi AA sampaikan, jangan terlalu sibuk membahagiakan orang yang jauh sampai lupa membahagiakan orang yang dekat. Betul? Maka kalau boleh kita bagi
AA, sebenarnya kalau kita punya rezeki, kira-kira siapa dulu ya A, yang harus kita bahagiakan? Istri. Kalau kita boleh bagi, maka izin ya kita bagi dalam 4 bagian. Berapa bagian? 4 bagian. Yang pertama, Iya sabar Bu. yang pertama bagi kami seorang laki-laki, maka yang pertama kita bahagiakan adalah orang tua. Ingat ya, sampai kapanpun anak laki-laki itu milik ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Betul? Maka nanti seorang ibu, jika anak laki-lakimu ngasih dan dia sudah menikah, tanya sama anak laki-lakimu, kira-kira istrimu sudah tercukupi belum kebutuhannya? Jelas? Jadi kalau masih punya orang tua, berbuat baik sama orang tua. Kenapa Ahilman tebalkan kalimat ini? Karena banyak orang yang sudah menikah lupa sama orang tuanya. Padahal boleh jadi pintu keberkahanmu, ridhonya Allah untukmu tergantung bagaimana kebaikanmu kepada orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kemudian yang kedua sama pasangan, sama istri. Istri punya kebutuhan pasti. Yang wajib sandang, pangan, papan. Sandang pakaiannya, betul? Pangan makannya, papan tempat tinggalnya, termasuk izin. Istri kalau cantik butuh kosmetik. Skincare. Mau lebih cantik harus perawatan. Maka izin seorang suami, jika seorang istri butuh untuk mempercantik dirinya, silahkan berikan nafkah lahirmu kepada istrimu, karena bagaimanapun cantiknya dia untuk kita juga. Betul? Tapi ibu juga kudu sadar. Kadang kita kudu milih juga kosmetiknya, perawatannya. Jangan sampai melebihi batas kemampuan suami. Yang ada ibu beli kosmetik di rumah kagak mak. Akhirnya tepung diganti bedak. Maka yang ketiga, kan kalau udah punya anak baru masuk ke anak tuh. Jadi istri, anak. Dan biasanya kalau sudah punya anak, konsentrasi kita lebih banyak sama anak. Dan gak usah khawatir, karena urusan anak itu namanya bukan biaya. Anak itu namanya investasi. Sekarang bulan Juli izinkan pada sibuk masukin anak sekolah, betul nggak? Bayar SPP, betul? Daftar ulang, betul? Murah apa mahal? Kok jadi curhat di sini gitu? Bunda sayang, kalau buat anak namanya bukan biaya, namanya apa? Investasi. Kalau biaya dikeluarkan pasti habis, kalau investasi dikeluarkan pasti balik lagi. Maka nggak usah khawatir, masing-masing anak punya rezeki. Makanya kalau kita sayang sama anak pasti ditambah rezeki. Punten, suami mbak yang tadi suka malas kalau ngasih sama anak, anak itu qurrata ayun, penyejuk hati, penyejuk mata, betul? Senengin, bahagiain. Baru yang keempat, saudara tuh. Baru nanti lagi ke yang lain. Kalau AA punya rumus 10, 20, 30, 40. Nah, kita akan bahas setelah ini ya. Iya. Seperti apa rumus perencanaan keuangan keluarga 10, 20, 30, 40. Tepuk tangan buat Mbak yang bertanya. 10,
20, 30, 40. Jadi berapa Bu semuanya? 100. Gimana tuh? Nah, gimana? 100 Bu ya. Gimana Ibu? Sudah jelas jawaban dari Ahilman? Jelas. Sudah nanti apa yang akan disampaikan kepada suami sudah tahu? Ya. Akan ngomong apa ntar ke suami Ibu? Merem aja Ibu. Oke, semoga juga suaminya nonton ya. Suaminya dari Ibu Siti Yuna bahwa yang paling harus diutamakan adalah 4. Ibu, istri, anak, baru saudara. Dan baru setelahnya nanti akan selanjutkan ya. Perencanaan keuangan dalam Islam seperti apa? 10, 20, 30 atau 40 ya. Baik, nanti Hilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini. Suami kok doyan hitung-hitungan. Nah, lebihkan dulu untuk istrimu, baru sisakan untuk orang lain. Tadi juga sudah dibahas sama Hilman ya. Nanti akan dibahas lagi. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Nanti tolong dijawab ya pertanyaannya. Baik, nah ini ada penanya dari @laura_adil. Assalamualaikum Ahilman. Perkenalkan, saya Laura dari Jakarta. Saya mau cerita tentang kondisi rumah tangga mama saya dan papa saya. Saya anak bungsu yang sekarang tinggal bersama dengan orang tua saya karena kakak-kakak saya sudah menikah. Semenjak kakak saya sudah tidak di rumah, kadang kebutuhan sehari-hari di rumah saya yang memenuhi. Sering banget tuh mama saya itu curhat ke saya sambil nangis. Laura, kayak gitu nangisnya. Karena merasa papa saya itu tidak bisa memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, di rumah kadang mama saya juga merasa tidak enak dengan saya karena sering minta uang ke saya. Bisa dibilang papa saya ini juga punya sifat patriarki. Jadi apapun yang berkaitan dengan pekerjaan rumah, menurut papa ya itu urusan mama saya. Papa benar-benar sudah tidak mau mengeluarkan uang untuk kebutuhan di rumah karena menurut beliau anak-anaknya sudah berpenghasilan. Tapi mama saya sering dapat info nih dari tetangga kalau papa saya ini seringkali menyumbang di masjid dengan nominal yang bisa dibilang cukup besar. Jadi bisa dibilang papa saya ini dinilai dermawan sama tetangga. Wah, papanya Laura dermawan ya, kata tetangga. Tapi dalam hati kecil mama saya berpikir, oh iya, suami saya tapi di luar dermawan dan sering bersedekah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Itu kan jadi ladang pahala, gitu kata mamanya Laura. Tapi saya sebagai anak merasa kasihan ke mama. Nah, pertanyaan saya nah tadi tinggal sedikit loh, tinggal ini dong nih. Nah, pertanyaan saya apakah salah ketika papa saya bersedekah, tapi sebenarnya kebutuhan di rumah belum terpenuhi? Mohon pencerahannya ya. Baik, Masya Allah. Bunda, terima kasih untuk Mbak Laura yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami di Jalan Dakwah. Ada 2 poin yang ingin coba Ahilman sampaikan. 1, kalau kita sebagai seorang anak mungkin mendapatkan kondisi harus membantu orang tua kita, jangan pernah menganggap itu beban. Tapi anggap itu sebagai peluang kebaikan yang akan mengantarkan pahala untuk kita. Jelas? Kan ada ya sekarang namanya generasi sandwich, yang dia mohon maaf kerja tapi kemudian dia harus menanggung kebutuhan keluarga, harus ngurus adiknya. Ada yang begitu? Saya selalu menyampaikan jangan pernah menganggap itu beban, tapi anggap itu sebagai peluang untuk mendapatkan pahala kebaikan. Poin yang kedua terkait dengan sikap bapaknya yang royal kepada orang lain, bahkan tadi dermawan katanya, sering nyumbang di masjid tapi menelantarkan kewajiban kepada keluarga, maka mohon maaf, perkara tersebut tidak dibenarkan.
Bagaimana mungkin kita bisa berbagi kepada orang lain sedangkan orang terdekat kita tidak terpenuhi kebutuhannya, betul? Maka tadi di segmen sebelumnya Ahilman kasih rumus perencanaan keuangan 10, 20, 30, 40. Ulangi. 10, 20, 30, 40. Tolong perhatikan. 10% pengeluaranmu dikeluarkan untuk dana sosial. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, sok keluarkan di situ. Berapa persen? 10%. 20% dikeluarkan untuk tabungan, investasi, asuransi. Kita kan nggak tahu, khawatir tiba-tiba anak sakit, nggak tahu tiba-tiba genteng bocor, tiba-tiba ban motor pecah katanya. Ada kebutuhan-kebutuhan darurat yang tetap harus kita persiapkan dananya, maka itu dialokasikan berapa persen? 20%. 30% alokasikan untuk cicilan, untuk angsuran. Makanya kalau bunda punya angsuran, punya cicilan, kalau bisa tidak melebihi 30% dari penghasilan yang kita punya. Jelas? Ini kan wajah-wajahnya ada kemiripan semua. Wajah-wajah punya cicilan kelihatannya. Maka silahkan, karena mungkin kalau nggak nyicil kita nggak punya rumah, betul? Mungkin kalau nggak nyicil mungkin nggak punya elektronik, betul? Boleh, silakan nyicil tapi dengan syarat baik. Ini kadang-kadang waktu minjemnya semangat, waktu bayarnya lupa. Maka sisihkan tadi berapa persen? 30%. Dan 40% keluarkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jelas tidak? Kalau dilihat dari tata keuangan seperti itu, aman tidak? Aman. Maka tidak akan ada perasaan untuk menelantarkan istri, menelantarkan anak. Ingat, para ayah, para suami, kita punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga. Dan percayalah, seorang ayah, seorang suami yang memenuhi kebutuhan nafkahnya, maka Allah akan berikan kebaikan di dalamnya. Kata Nabi SAW, barang siapa seorang suami, seorang ayah berangkat di pagi hari untuk bekerja, mencari nafkah bagi keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Tadi AA sampaikan, kalau buat keluarga, kalau bukan untuk keluarga, untuk siapa lagi? Betul gak? Maka mohon maaf ya, yang AA pahami, yang namanya rezeki itu bunda sayang, kalau harus dikeluarkan, maka keluarkan. Karena kalau tidak, biasanya Allah akan mengambil dengan cara yang lain. Maka ini juga pelajaran. Ini juga pelajaran agar benar-benar kita lebihkan dulu untuk keluargamu, baru sisakan untuk orang lah. Cukupi kebutuhan keluarga. Istri cukup, anak cukup, orang tua cukup, adik kakak cukup. Hidup mah gak usah minta banyak, yang penting cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup atuh. Kenapa jadi banyak? Yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Mau nggak AA kasih doa agar kita diberikan kecukupan? Angkat kedua telapak tangan. Pemirsa BTV yang pengen dikasih kecukupan rezeki sama Allah, catat doa ini, bacakan, amalkan.
AA sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Bagus nggak doanya? Minta cukup dengan yang halal, betul? Berarti ini rumus, yang halal pasti cukup, sedangkan yang haram sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Baik, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan Ibu untuk AA Hilman. Kenapa kalau kita doa ngangkat dua tangan gini? Ya, karena di sini tuh ada angka 1 sama 8 kan ada ayah. Terus 18. 18. Ini angka 8 sama 1 kan bahasa Arab kan? Iya. Jadi 18 tambah 81 berapa? 90. 9. Berdoalah dengan menyebut namaku, insya Allah aku akan. Masya Allah. Jadi jumlah Asmaul Husna 99. Ini kan Bu, ini angka 1 sama 8. Ya. Ini 8 sama 1. Ya. 18 tambah 81 berapa Bu? 99. 99. Berdoalah dengan namaku 99 nama. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Bang Bedu. Masya Allah. Ya, oke. Berdoa jadi yakin Bu ya. Mau minta rezeki ya Rozak ya kan, ya Latif ya. Banyak gitu ya, banyak. Oke, baik, sekarang kesempatan ini siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Hari pada mau saya, ada lagi. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Asnawati Rikasari dari Majelis Taklim Al-Amanah Srengseng, Jakarta Barat. Srengseng. Srengseng. Lagi masakan? Srengseng. Iya. Jakarta Barat. Iya. Ibu Asnawati. Asnawati. Saya kan Ibu Mohon izin AA bertanya. Iya. Begini AA, dulu sebelum saya menikah, saya diperkenalkan dengan teman suami saya yang bernama Mawar. Sebut saja namanya Ya. Mawar. Ya. Ibu dikenalin teman suami Ibu namanya Mawar. Iya. Suami Ibu temannya sama Mawar. Ya kebetulan temannya itu Wanita. adalah ya perempuan. Oke, perempuan. Kebetulan sahabat dari dia SD. Akhirnya karena kita berkenalan itu cocok, akhirnya menikahlah saya. Nah, singkat cerita. Iya. Oke. Terus? Terus Bu, terus? Singkat cerita, alhamdulillah saya dari perkawinan itu saya punya anak 3. Iya. Nah dari situ qadarullah perkenal kami punya anak 3, rezeki alhamdulillah lancar. Tapi tidak dengan keadaan rumah tangga teman saya. Tadi itu. Oke. Terus? Nah dari situ akhirnya bercerailah teman saya ini dari suaminya karena masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Akhirnya suami saya itu ya kasihan lah gitu. Baru nangkep akhirnya pas ada kata kasihan itu. Iya, kasihan. Kasihanilah kepada janda-janda. Iya. Ya kan? Nah dari perkenalan itu karena memang sahabat ya Sahabat, dari SD. betul. Nah sering curhatlah datang ke rumah saya. Nah dari situ akhirnya kan kasihan tuh karena dia. Suami Ibu. Ya saya juga kasihan karena dia Ibu juga sering datang, kasihan. sering curhat. Akhirnya berbagi suami, enggak belum. Maksudnya jadinya gimana ya, kasihan lah dia karena Kasihan. seorang janda punya anak 2 menafkahi anaknya.
kan kasihan tuh, akhirnya lama-lama enggak, kalau ada rezeki nih suka kasih. Punya makanan dikasih. Nah lama-lama kan saya jadinya Lama-lama takutnya suami ibu dikasih ke dia. Iya. kan saya punya rasa timbul Khawatir, was-was lah, takutnya was-was. jangan-jangan nih suami saya ada apa-apa nih, ada niat nggak baik. Karena waktu ngasih rezeki itu melebihi jatah bulanan. Wow. Jadi ada tambahan biaya kebutuhan setiap bulan Bu ya? Iya, jadi kan saya tanya dong Kepada suami? Iya. Nanyanya gimana? Nah nanyanya kok Nih suami nih, ibu kok nanya. baik banget sih gitu, sampai ngasih uang segitu banyak sampai melebihi jatah saya gitu kan ya. Terus jawaban suami? Kata Ya dia? wajar dong, karena dia itu kan teman saya, sahabat saya. Wajar dong, karena sebelum kenal sama kamu, saya kan kenalnya sama dia dulu. Awas deh kalau udah ada kata-kata gitu, bahaya itu. Nah itu dia, apa gimana itu coba? Jadi dia bilang, sebelum aku kenal kamu, kenal dia dulu. kenal dia dulu. Kalau udah ada kata-kata perbandingan itu, bahaya. Udah. Mendingan langsung dah ibu minta ketegasan dari sekarang dah. Iya. Jadi gimana penuh gitu kan? Iya. Daripada saya suujon terus, akhirnya gimana nih caranya gitu kan? Saya mau bertanya, bagaimana solusinya supaya saya tidak suujon sama suami saya? Dan karena kan itu udah meresahkan saya, Iya. gitu. Khawatir suami ibu direbut hatinya. Gimana Padahal- caranya supaya saya tidak punya pikiran macam-macam lah ke suami Apalagi saya. sampai suami bilang, aku lebih kenal dulu dia dibandingkan kamu. Nah lo. Dan, jadi Oke, itu pertanyaannya adalah bagaimana solusi ya, menghadapi situasi solusi bagaimana seperti ini? caranya supaya saya tidak berpikiran macam-macam Oke. ke suami saya. Jadi itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Iya. Pak Hilman. Ku menangis membayangkan betapa Bunda, yang namanya perempuan itu punya sifat cemburu, wajar tidak? Tolong ya, pesan untuk semua laki-laki di luar sana. Ada 3 hal yang tidak kuat untuk seorang perempuan. 1, perempuan tuh paling gak kuat dengan sifat cemburunya, betul? 2, perempuan tuh paling gak kuat dengan tetesan air matanya, betul? Dan yang ketiga, perempuan tuh paling gak kuat dengan sifat ingin taunya, kepo. Kenapa Ahilman tahu? Ya, di rumah saya semuanya perempuan, anak saya semuanya perempuan, dan jamaah saya kebanyakannya juga, yang curhat juga kebanyakannya. Maka wajar mungkin ibu merasa khawatir, betul? Maka jangan pernah membuka peluang kekhawatiran pada diri seorang istri, betul? Terus apa ya yang harus aku lakukan agar tidak ada suudzon di hati? Tentu jawabannya adalah komunikasi. Ulangi. Komunikasi. Ibu ngobrol sama suami, bilang, ayah, Iya Bunda. aku tuh bukan gak mau kamu ngasih sama temen kamu. Mawar, sebut saja Mawar. Iya, aku tuh bukan gak mau kamu ngasih, silakan, tapi kan Bunda dengerin dulu Bunda. tapi Bunda, topi saya Bunda. tapi
apa yang kamu beri udah melebihi daripada batasnya ayah. Aku takut Mawar itu menyimpan perasaan sama kamu. Kamu gak usah khawatir Bunda. Khawatir. Mungkin Mawar kuat, tapi kamu gak bisa kuat. Kok Bunda tahu? Nah, maka ayah mulai hari ini please kurangi hubunganmu sama Mawar itu. Baik, kalau jika itu maunya Bunda, aku akan kurangi juga jatah Bunda. Berarti kalau gini di hati ayah udah ada 2 hati selain aku berarti. Enggak, cuma Bunda doang. Enggak. Kan ini berantemnya begitu kan. Gitu Bu ya, gitu ya. Nah. Bener ya? Oh iya, iya bener. Maka Bunda nanya sama suami, izin ya ibu sayang, ibu teh kalau ada perasaan jangan dipendem. Suami itu orang yang harusnya paling deket sama Bunda. Nih kadang-kadang Bunda kalau dipendem curhatnya di medsos. Betul nggak? Bahaya tuh. Ngomongin pasangan, jelekin pasangan, di mana? Di medsos. Tapi juga jangan salahkan seorang istri yang mungkin bercerita di medsos karena dia tak pernah mendapatkan telinga suami untuk curhat hatinya. Betul nggak? Ini pelajaran. Kadang suami lebih senang dengerin curhatan temennya, tapi nggak pernah nyiapin telinga buat dengerin curhatan istrinya. Betul? Atau juga sebaliknya, kadang ibu lebih nyaman curhat sama AA daripada ibu cerita sama suami. Betul tidak? Ini yang salah siapa? Maka AA sering bilang rumah tangga itu 80% isinya ngobrol. Maka Bunda sayang, jangan dipendam perasaan itu. Sampaikan sama suami. Kalau suami ngerti pasti dia berubah. Betul. Tapi kalau ternyata suami tidak mau berubah, berarti sudah ada hati yang lain di hatinya. Betul? Dan kalau sudah ada hati yang lain, tergantung bagaimana hati kita, masih mau bersamanya atau pergi meninggalkannya. Aduh. Pada akhirnya kita akan ketemu dengan kondisi pergi sulit, bertahan sakit. Doain terus, mudah-mudahan suami ibu bisa berubah, insya Allah. Tepuk tangan buat ibu yang Ibu bertanya. Asnawati dari Srengseng ya Bu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya siapa? Iya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilman dan Akang Bedu. Iya. Kalau tadi kan cerita tentang Bu Asnawati. saya kenalin dulu ya. Iya. Nama saya Nia Kurniati dari Majelis Taklim Khadijatul Kubro Cimanggu Bogor. Ibu Endang Kurniawati. Nia. Oh Nia, Ibu Nia, iya. Kalau ini kan tadi pada cerita tentang kehidupan pribadinya. Iya. Kalau saya sekarang cerita tentang tetangga saya. Tetangga Ibu Kurnia. Sebut aja namanya Centin. Centin, oke. Centin. Gini, namanya Centil. Centin, ya. Iya. Oh Centil itu mah Ya ya. Centin, si Centin ini sering curhat ke saya. Dia curhat kalau dia kan baru berumah tangga ini udah 7 tahun dengan 7 suaminya. tahun. Dan sama-sama kerja suami istri ini. Jadi punya penghasilan, sama-sama punya penghasilan. Terus dia tuh sering bertanya ke saya gitu ya. Itu gimana sih kalau misalkan cicilan rumah sama uang belanja itu nafkah dari suami bukannya termasuk nafkah bukan? Okay. Nah, saya jawab, bukan atuh, itu mah kewajiban dari suami gitu ya. Nah, terus si Centin ngomong lagi, tapi kan suami saya juga punya tanggung jawab untuk menafkahi ibunya sama adik-adiknya. Nah, sementara Centin sering ngeluh juga bahwa kebutuhan sebulan itu dia kurang gitu. Tapi kalau misalkan dia ngomong ke suaminya cuek aja. Karena dia bilang ada Centin ini yang bisa bantu gitu kan. Nah itu sementara kata Centin jadi kok mau bebanin dia juga gitu. Nah itu pertanyaannya
apakah betul sikap dari suami centin itu dan bagaimana cara menasehatinya? Itu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan yang tadi, oke? Tapi nanti ya, nanti ya Bu ya. Nanti setelah Centin bayar cicilan dulu yang bulan depannya belum bayar. Setelah ini maksudnya Bu ya. Setelah jeda komersial break berikut ini. Di segmen sebelumnya Ibu Nia bertanya kepada A untuk kondisi rumah tangga sahabatnya. Ya Bu, tetangganya Bu ya. Suami istri menikah, dua-duanya bekerja. Nah untuk cicilan nih jatuhnya nafkah atau bukan? Dan bagaimana mensiasati dua pasangan yang bekerja ini? Baik. Ya. Bunda. Singkat cerita, suami dan istri dua-duanya bekerja. Otomatis dua-duanya punya penghasilan. Betul? Keluarga ini punya kebutuhan. Maka satu, yang namanya nafkah tetap jadi kewajiban suami. Tapi kalau istri mau bantu boleh? Tapi bukan kewajiban. Ketika istri membantu keuangan rumah tangga disebut dengan kebaikan. Dan gak mungkin seorang istri diem ketika ada kebutuhan, betul? Pasti ketika dia punya rezeki maka dia ikut membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi secara kewajiban nafkah itu dihadirkan kewajibannya untuk seorang suami. Kalaupun istri mau ngasih namanya membantu atau menambahkan dan bukan kewajiban. Itu hanya jadi kebaikan. Jelas? Yang kedua, kalau suami mau membantu keluarga besarnya, boleh tidak? Boleh, dengan catatan kebutuhan inti daripada keluargamu jangan sampai engkau telantarkan. Dan juga kita lihat yang kita bantu keluarga besar itu gimana. Contoh, kita punya orang tua. Memang orang tua tuh kalau nggak dibantu sama kita nggak ada lagi yang bisa bantuin. Maka jatuhnya kita harus membantu orang tua kita. Tapi juga orang tua kudu sadar diri. Ketika anakmu sudah berumah tangga, dia juga punya kebutuhan rumah tangga. Betul nggak? Maka jangan sampai kamu minta sama anakmu dengan cara anakmu menelantarkan keluarganya. Maka kondisi ini jawabannya disesuaikan. Tidak bisa serta-merta kita langsung jawab. Kalau orang tua mau dibantu, lihat kondisi orang tuanya. Kalau orang tuanya udah susah, madorot, nggak ada yang bantu, wajib kita bantu. Tapi kalau sekiranya orang tua masih bisa dan masih ada kakak-kakak yang lain atau adik yang lain yang ikut bantu, maka kalaupun kita mau bantu, bantu secukupnya. Yang khawatir adalah kita sibuk membantu keluarga besar, tapi menelantarkan keluarga inti kita. Ingat ya, seorang suami ketika engkau sudah menikah, engkau punya kewajiban menafkahi istrimu. Sedangkan berbuat baik kepada keluargamu itu bukan kewajiban tapi kebaikan. Syukur-syukur dua-duanya bisa. Betul nggak? Ngasih istri bisa, ngasih orang tua bisa, ngasih saudara bisa. Dan biasanya itu semua akan bisa tergantung kitanya mau atau tidak. Dan ibu sayang, jangan khawatir ya dengan berbagi sama keluarga. Mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan. Justru makin kita rajin sedekah, Allah akan tambah banyak kebaikan untuk kita. Jangan-jangan rizki kita sempit dan sulit, mungkin kurang sodakoh kita. Setuju? Setuju. Tapi saat rezeki kita berkah berlimpah disebabkan mungkin karena sodakoh yang kita keluarkan. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya.
Iya, semoga menjawab ya Ibu Nia ya untuk situasi tetangga Ibu. Oke, jelas bahwa yang namanya nafkah itu dijatuhkan kepada suami, kewajiban suami, dihadirkan untuk kewajiban suami. Kalau istri membantu juga boleh gitu ya. Itu menjadi kebaikan buat istri. Nah, itu tadi Tausiah Ahilman ya tentang suami kok dolar hitung-hitungan. Ya, jangan ya, karena suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri. Dan ada juga 4 hal yang harus diutamakan kepada suami yang diprioritaskan untuk dinafkahi. Pertama, orang tuanya, kedua istrinya, ketiga anaknya, keempat saudara-saudaranya, baru yang lainnya. Nah, jadi artinya jangan hitung-hitungan karena bisa jadi khawatir kalau pelit sama anak istri maka rezekinya sempit. Jadi jangan seperti itu ya. Mudah-mudahan istri juga ternyata kuncinya juga ada salah satunya di istrinya. Ketika istri juga harus sadar diri, jangan menuntut melebihi kemampuan suami. Itu saja ya. Semoga apa yang tadi Ahilman sampaikan bisa menjadi ilmu yang bisa kita manfaatkan dan kita terapkan dalam sehari-hari. Mungkin bisa ditutup dengan doa ya tausiahnya, silakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.